Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hadirin semuanya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Allah memilih Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan yang lainnya, yaitu sebagai kita menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah saum atau puasa. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah memilih. Salah satunya adalah Allah memilih bulan Ramadan itu tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya, yaitu di bulan Ramadan itu banyak pahala atau amalan yang baik itu dilipat gandakan. Banyak ampunan-ampunan yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk menghapus atau menggugurkan dosa-dosa hamba-hambanya. Salah satunya juga adalah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang artinya bulan Ramadan yang pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan pada malam hari kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari langit ke bumi di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian Allah menurunkan firman pertamanya kepada nabinya pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat yang lainnya turun secara berangsur-angsur, tidak langsung turun semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, atau bisa disebut juga Syahrul Quran. Salah satu ibadah yang kita harus perbanyak, harus kita kedepankan adalah perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya ataupun mentadaburinya. Karena pada bulan Ramadan bertepatan pada turunnya Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran lebih banyak lagi, lebih sering lagi, maka lebih banyak ampunan yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Adapun hal-hal yang jangan kita lewatkan ketika Ramadan ini adalah yang pertama, kita jangan sia-siakan kesempatan. Kita berbuat baik di bulan Ramadan harusnya lebih dari biasanya, yaitu kita harus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Itu seperti Nabi ketika Nabi bertemu dengan bulan Ramadan, Nabi berbuat baik lebih cepat itu dari hembusan angin. Karena itu ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, perbanyaklah amal-amal yang baik, amal-amal yang bagus, agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ramadan ini Allah memerintahkan malaikat untuk berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aktsir. Yang artinya, wahai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, bangkitlah, atau janganlah sia-siakan kesempatan itu. Dan wahai orang-orang yang ingin berbuat maksiat atau keburukan, tahanlah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, setelah adanya seruan itu, harusnya kita lebih semangat lagi untuk meningkatkan ibadah kita, sedekah kita, menuntut ilmu, membaca Al-Quran kita itu lebih semangat lagi. Karena Allah sudah menjanjikan pahala, sudah menjanjikan ampunannya kepada orang-orang yang berbuat baik, terutama pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan itu Allah memberikan ampunannya yang banyak kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bersih dari dosa dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Yang kedua adalah waktu utama. Di bulan Ramadan ini kita hampir setiap malam itu kita mendapat waktu yang utama. Bahkan setiap malamnya dalam satu bulan penuh kita mendapatkan waktu utama, yaitu waktu sahur atau waktu sepertiga malam. Waktu sepertiga malam atau waktu sahur itu waktu dibukanya pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ampunan, segala ampunan Allah dan pahala-pahala yang Allah ingin berikan kepada hambanya itu dibuka selebar-lebarnya pada sepertiga malam itu atau waktu sahur. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan waktu sahur, memintalah ampunan yang banyak, meminta segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika waktu sahur itu Allah banyak memberikan ampunan kepada kita karena waktu utama itu. Artinya di bulan Ramadan itu ada satu yang kita dapatkan lebih dari bulan-bulan yang lain, yaitu kita mendapatkan waktu sahur. Karena jarang sekali ada waktu sahur sebulan penuh selain bulan Ramadan, malah itu tidak ada.
Oleh karena itu, adanya waktu sahur itu menjadikan ajang kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil ashari hum yastaghfirun." Ya artinya, dan pada waktu sahur dan mereka pun meminta ampunan kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk meminta ampunan kepada Allah, karena Allah turun ke langit dunia kemudian menentang hamba-hambanya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Yang artinya, siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita perlu bersimpuh menghadap Allah untuk meminta ampun sungguh-sungguh kepadanya, karena kita ini adalah makhluk manusia, hamba yang tidak akan luput dari kesalahan dan hamba yang pastinya itu memiliki banyak dosa. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan, terutama bagi yang menyampaikan. Ditutup dengan doa, Allahu yakhudhu bi'aidina ila ma fi khairul lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.